Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang soleh dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini tetap sehat dan penuh semangat untuk beraktivitas. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup bersama Ustaz Retno. Dan sebelum pembelajaran ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustaz Retno akan membahas tentang mengenal macam-macam tanaman obat keluarga dan khasiatnya. Nah, apa sih tanaman obat keluarga itu? Ya, tanaman obat keluarga sering kita singkat dengan toga, yakni merupakan tanaman yang dapat dibudidayakan di pekarangan rumah dan mempunyai manfaat sebagai obat-obatan herbal tradisional. Ya, seperti kita tahu ya, hasil penelitian sudah banyak membuktikan bahwa obat ramuan tradisional yang diramu dari tanaman obat itu lebih mudah dicerna dan tidak menyebabkan efek samping bagi tubuh. Nah, tentu ini akan jauh lebih aman dibandingkan kita mengkonsumsi obat-obat secara kimia. Baiklah, berikutnya kita langsung saja mengenal beberapa macam-macam tanaman obat keluarga. Di antaranya, kalian tentu sudah kenal ini ya. Tanaman apa ini? Ya, ini ada tanaman jahe, di mana rimpangnya menyerupai bentuk tanduk rusa. Dan rimpang ini umumnya kita gunakan untuk digunakan oleh para ibu biasanya ya untuk memasak sebagai penguat rasa. Nah, di samping itu rimpang jahe ini juga sangat berkhasiat bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita, yakni untuk mencegah perut kembung, sembelit, naiknya asam lambung, dan mencegah kanker. Nah, caranya gimana? Kita cukup cuci bersih rimpangnya, kemudian kita bisa lakukan proses pengirisan atau kita bisa keringkan di bawah sinar terik matahari. Kemudian setelah kering kita seduh dengan air panas. Nah, air ekstrak jari jahe inilah yang dapat berkhasiat untuk tubuh kita, sehingga tubuh kita semakin sehat. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tanaman temulawak. Nah, ini kita lihat bunganya cantik ya. Namun yang kita manfaatkan ini adalah juga bagian rimpangnya. Nah, ini memang seperti bentuknya seperti kunyit ya. Namun untuk temulawak ini biasanya warna dari rimpangnya jauh lebih cerah dibandingkan kunyit. Dan ini umumnya digunakan oleh ibu-ibu, diberikan oleh ibu-ibu kepada anaknya yang anaknya mengalami masalah nafsu makan. Nah, artinya tanaman temulawak ini berkhasiat untuk mengatasi nafsu makan atau meningkatkan nafsu makan, dapat mengatasi jerawat, mengatasi anemia, dan mencegah kanker. Yang berikutnya adalah, nah ini pasti kalian sudah kenal, ini tanaman kencur. Tanaman ini juga sangat atau sering dimanfaatkan oleh ibu rumah tangga dalam masakan. Ini juga sebagai penguat rasa. Namun di samping itu, jika kita konsumsi dengan cara kita ambil rimpang kencur ini, kemudian kita parut, kemudian kita ambil ekstrak airnya, dan kita minum, maka air kencur ini atau ekstrak kencur ini berkhasiat dapat meredakan batuk serta pegal ini. Yang berikutnya adalah tanaman ginseng. Nah, untuk pengobatan di negara Cina ini sudah banyak sekali ya menggunakan tanaman ginseng ini untuk obat-obatan tradisional. Begitu pula di Indonesia. Saat ini juga sudah banyak sekali produk-produk olahan yang
memanfaatkan tanaman ginseng ini. Nah, salah satu khasiatnya tanaman ginseng ini adalah dapat meredakan stres, mengurangi peradangan paru-paru, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah penuaan dini, menurunkan kadar gula dalam darah, serta melawan sel-sel kanker. Nah, ini tadi tanaman yang mirip dengan temulawak ya. Ini adalah tanaman kunyit, dan dari penampakannya memang warna rimpang kunyit ini jauh lebih pekat daripada temulawak. Nah, rimpang ini juga biasanya sering sekali digunakan ibu-ibu untuk sebagai bahan masakan, untuk penguat rasa dan juga sebagai pewarna alami ya. Dan di samping itu, khasiat dari rimpang ini adalah dapat mengobati penyakit kulit. Jika kita parut, kemudian hasil parutan kita tempelkan pada bagian kulit yang bermasalah, itu dapat kita mengobatinya. Kemudian jika rimpang ini juga kita iris ataupun kita parut ataupun kita keringkan, kemudian kita tumbuk halus dan kita seduh dengan air panas. Setelah air yang kita minum, itu juga dapat mengobati penyakit mah, sakit kuning, demam, sesak nafas, radang, dan juga rematik. Sampai sini bisa dipahami ya. Ya, untuk selanjutnya adalah, nah ini buah mengkudu. Oke, hasil dari buah mengkudu ini dapat menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah, mencegah kanker, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menurunkan demam. Nah, ini ada gambar tanaman perdu ya. Namanya adalah biduri atau widuri. Nah, dari penampakannya, tanaman ini daunnya memang hijau, namun diselimuti oleh seperti bulu jeruk putih. Ya, dan ini yang umumnya digunakan adalah bagian daunnya. Khasiatnya untuk mengobati gatal-gatal dengan cara daunnya biasanya diolesi dengan minyak, kita tempelkan pada bagian atau kulit yang gatal-gatal. Atau jika untuk mengobati encok, daun ini bisa kita panaskan, kemudian kita tempelkan pada bagian tubuh yang merasakan encok. Dan bisa juga untuk mengobati sariawan dengan cara daunnya kita tumbuk, kemudian ekstraknya kita bisa ambil dan tempelkan pada bagian yang mengalami sariawan, serta dapat mengobati sakit campak. Oke, banyak sekali ya manfaatnya ya tanaman biduri ini. Selanjutnya ini ada tanaman brotowali. Oke, ini batangnya sangat kasar ya, dan yang kita gunakan memang bagian batangnya ini khasiatnya dapat menyembuhkan panas atau demam, menambah nafsu makan, mengobati diare, mengatasi gula darah yang tinggi atau diabetes, serta obat cacingan pada anak. Nah, berikutnya adalah bawang dayak. Tanaman ini memang banyak terdapat di daerah Kalimantan Tengah, namun saat ini di Indonesia sudah tersebar. Dan memang sebelumnya tanaman ini seperti tanaman hias, ya. Memang mirip umbinya seperti bawang merah, namun warnanya lebih pekat ya dibandingkan bawang merah biasa. Nah, yang kita manfaatkan ini adalah bagian umbinya. Khasiatnya jika umbinya kita iris-iris, kemudian kita seduh dengan air dan airnya kita minum, maka ini dapat berkhasiat sebagai anti kanker, mengontrol tekanan darah, serta mengobati ginjal. Nah, demikian tadi beberapa contoh tanaman toga yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan terutama untuk kesehatan tubuh kita. Ya, semoga kalian semua bisa memahaminya dan bisa menambah wawasan tentang aneka jenis tanaman obat yang ada di Indonesia ini. Baiklah, sebagai penugasan, amatilah tanaman toga yang ada di sekitar rumah. Kemudian foto diri siswa bersama salah satu tanaman toga tersebut.
Lalu tuliskan nama tanaman dan hasilnya. Terakhir, kirimkan ke Sudartno. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas semangat belajarnya dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.